Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang perangkat input, output, dan input-output. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Muhammad Rizky Daya dengan nomor BP 20 11 08 10 08 dan teman-teman saya yang pertama Ahmad Rizky Akbar Ganiu dengan nomor BP 20 11 08 10 06 dan selanjutnya Ahmad Royan dengan nomor BP 20 11 08 10 14 dan yang terakhir Ila Rahma dengan nomor BP 20 11 08 30 09 dengan dosen pembimbing Ibu Mary Asmi STMC. Kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu materi tentang perangkat input yang akan dibacakan oleh Rizky. Kepada Rizky, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Akbar Ganiu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perangkat input. Perangkat input adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Next. 1. Scanner. Scanner merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah data analog menjadi data digital. Perangkat ini digunakan saat Anda ingin memindahkan data yang berbentuk hard file pada kertas menjadi bentuk soft file ke dalam komputer yang hasilnya berupa gambar atau file PDF. Cara menggunakan scanner adalah dengan cara meletakkan kertas ke tempat slot yang telah disediakan oleh perangkat scanner. Kemudian tinggal menekan start pada tombol yang ada pada scanner. Next. 2. Flash disk. Flash disk adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan data dengan ukuran tertentu. Cara kerja flash disk adalah dengan menghubungkan flash disk ke dalam komputer dengan cara mencolokkan ke bagian slot USB, kemudian memindahkan data yang ingin dipindahkan ke dalam flash disk. Next. 3. Keyboard. Keyboard adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol, serta melakukan perintah-perintah pada komputer. Cara kerja keyboard adalah dengan menekan tombol yang ada pada papan keyboard. Sistem komputer akan secara otomatis memproses apa yang kita tekan. Sekian penjelasan saya tentang perangkat input. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Materi selanjutnya tentang perangkat output akan dibacakan oleh Ila Rahma. Kepada Ila, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ila Rahma yang akan menjelaskan tentang perangkat output. Perangkat output yaitu perangkat elektronik yang terhubung dengan komputer yang digunakan untuk mengirimkan data dari komputer ke dalam bentuk teks, suara, gambar, dan media lainnya. Perangkat output yang pertama yaitu headphone yang berfungsi sebagai sama seperti speaker, yaitu mengeluarkan suara namun dalam kapasitas lebih kecil dibandingkan dengan speaker. Cara kerja headphone yaitu suara yang telah diinput melalui mikrofon dikirim ke sound card dengan data digital ini kemudian diolah atau diproses oleh digital signal processing yang bekerja dengan data analog converter yang mengubah sinyal digital menjadi analog dan dikeluarkan melalui headphone. Perangkat output yang kedua yaitu printer yang berfungsi sebagai alat pencetak media kertas, juga bisa sebagai alat scanner. Cara kerja printer yaitu setelah terdapat arus listrik masuk, pada fase ini, printer akan melakukan learning dan mencari sinyal komputer selanjutnya. Printer akan menerapkan pengaturan-pengaturan yang dilakukan di komputer. Misalnya ukuran font, warna, dan lain-lain. Semuanya akan masuk ke rangkaian kontrol printer untuk menjadi acuan tahap selanjutnya. Kalau sudah, printer akan masuk ke tahap pencetakan. Di sini, printer akan mencetak dengan perpaduan pada basis-basis data yang terhantar ke kabel USB. Head printer akan bekerja untuk membuat karakter-karakter sesuai yang tertera di komputer sebelumnya.
Alat output selanjutnya yaitu proyektor LED atau infocus yang berfungsi sebagai menampilkan gambar pada sebuah layar. Cara kerja infocus yaitu bekerja berdasarkan prinsip pembiasan cahaya yang dihasilkan oleh panel-panel LCD. Panel ini dibuat terpisah berdasarkan warna-warna dasar merah, hijau, dan biru. Sehingga terdapat 3 panel LCD dalam sebuah proyektor. Warna gambar yang dikeluarkan oleh proyektor merupakan hasil pembiasan dari panel-panel LCD tersebut yang telah disatukan oleh sebuah prisma khusus. Gambar yang telah disatukan tersebut kemudian dilewatkan melalui lensa dan dijatuhkan pada layar sehingga dapat dilihat sebagai gambar utuh. Sekian penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu input output yang akan dibacakan oleh Ahmad Royan. Kepada Ahmad Royan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Royan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perangkat input output. Perangkat input output adalah perangkat yang memungkinkan untuk input data dan juga sekaligus menampilkan data pada perangkat tersebut. Adapun beberapa contoh perangkat input output, yang pertama yaitu modem. Modem berfungsi modem yang tidak diketahui adalah mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya terlebih dahulu ketika proses pengiriman data. Proses pengubahan sinyal digital ke analog dan sebaliknya. Dinamakan modulasi dan demodulasi. Jadi untuk bisa tersambung ke internet, modem melakukan pengubahan sinyal pada komputer. Modem juga berfungsi untuk melakukan komunikasi dan pemeriksaan paket data. Inilah yang kemudian membuat penggunaannya bisa mengakses internet. Di dalam proses komunikasi yang dijembati oleh modem, perangkat ini juga mengkompres data yang dikirim melalui sinyal. Next. Adapun cara kerja modem yaitu mulanya dari data komputer yang berbentuk digital diubah oleh modem menjadi sinyal analog. Sinyal analog tersebut dapat dikirimkan ke media telekomunikasi lain seperti telepon dan radio. Saat data analog tadi sampai ke komputer tujuan, maka modem yang ada pada komputer tujuan mengubah menjadi sinyal digital kembali supaya bisa diproses. Next. Yang kedua yaitu CD atau DVD. Fungsi CD atau DVD-ROM berfungsi untuk membaca data dan menulis data ke dalam CD. Selain kegunaan dasar tersebut, CD-ROM juga digunakan untuk melakukan penginstalan sebuah OS atau operating system, game, atau software-software lainnya. Atau melakukan booting pada saat masuk ke OS bila sebuah sistem tidak mau berjalan. Next. Adapun cara kerja CD, di dalam CD drive, laser lens akan mengeluarkan laser ke kepingan CD. Setelah laser tersebut mengenai tonjolan yang ada di CD, sinar itu pun memantulkan ke sebuah optical pickup. Pantulan sinar itulah yang dapat membaca setiap bit informasi yang ada di CD. Kemudian sinyal bit digital itu diolah menjadi data analog dan diantarkan ke sinyal amplifier untuk diolah lebih lanjut pada komputer. Setelah itu komputer akan mengenai data analog itu dan datanya menjadi terpampang di layar Anda. Next. Yang ketiga, pen drive atau flash drive. Fungsi pen drive itu perangkat USB flash drive ini sebagai media penyimpanan untuk berbagai jenis data, tentunya yang tidak melebihi kapasitas dari USB flash drive yang teman miliki. Jika USB flash drive ini tersimpan beberapa file musik, maka dapat digunakan untuk secara proses memutarnya pada perangkat keluaran suara seperti port USB. Selain sebagai media penyimpanan data, USB flash drive dapat digunakan juga sebagai media untuk penginstalan sistem operasi pada komputer sebagai pengganti dari CD jika tidak memiliki perangkat CD-ROM. Next. Adapun cara kerjanya, yang pertama, konektor berfungsi untuk menghubungkan peripheral kepada dalam pen drive ke port USB untuk kemudian diakses oleh SO. Yang kedua, pengontrol penyimpanan memori berfungsi untuk mengontrol dan menyediakan penghubung ke alat pen drive yang bertugas menjaga kestabilan perangkat mengontrol berisi
storage microprosesor berukuran kecil dan hampir sama pada RAM. Yang ketiga, lalu poin test ini bekerja selama perangkat mengecek dan mengirimkan kode ke mikroprosesor. Yang keempat, setelah kita membuat suatu file untuk menyimpannya di penrek, maka bagian ini adalah tempat penyimpanan datanya. Biasanya juga digunakan dalam kamera digital. Yang kelima, perangkat menghasilkan 12 MHz sinyal dari perangkat utama dan mengendalikan keluaran data perangkat sampai sebuah tahap penguncian. Yang keenam, lampu indikator berfungsi untuk menandai adanya transfer data atau adanya data yang dibaca dan data yang ditulis. Yang ketujuh, menandai apakah perangkat ada di dalam mode white protection atau tidak. Yang terakhir, ruang kosong disediakan untuk tambahan atau flash memori dan dapat digunakan untuk menyimpan data atau lebih banyak sesuai dengan kebutuhan. Oke, demikian saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah teman-teman. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 6. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.